SD Pelita yang lulus pada tahun 2010 dan sekarang telah menyelesaikan studi di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Selama saya bersekolah di SD Pelita, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang berguna karena didukung oleh guru-guru dan tenaga pendidik yang berkualitas. SD Pelita juga memiliki lingkungan belajar yang nyaman hingga dapat menghasilkan murid-murid yang cerdas, berkualitas, dan memiliki akhlak yang mulia. Sukses selalu SD Pelita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih tetap belajar tema 4 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Nah, di pembelajaran yang kedua ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, kemudian dilanjut dengan muatan PPKN. Ya Pak Guru, berharap kalian tetap semangat. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, di muatan bahasa Indonesia ini kita masih tetap belajar memahami isi teks dan juga memahami makna kosakata dalam sebuah bacaan atau teks. Nah, sekarang kalian coba perhatikan secara seksama. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, anak-anakku sekalian, dalam teks ini ada sebuah nasihat atau memberikan anjuran agar kalau kita hendak bermain, perhatikan dulu tempat yang bersih. Kenapa? Karena tempat yang bersih nanti akan kita dapat bermain dengan nyaman. Tempat yang bersih itu kira-kira bersih dari apa saja? 1. Bersih dari sampah. Tempat bermain harus bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Kemarin Pak Guru sudah sampaikan ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Nah, sampah harus diperhatikan. Jangan bermain di tempat di sampahnya yang banyak. Ya, yang kedua, ada nggak tempat bermain itu genangan airnya? Kenapa? Karena kalau kita bermain di tempat sana kemudian ada genangan airnya, jangan-jangan genangan air itu tempat berkembang biaknya nyamuk. Sedangkan kalau kita bermain di tempat berkembang biakan nyamuk, kita khawatir nyamuk itu akan menggigit kita, kemudian dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit, ya, terutama penyakit yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk, yaitu demam berdarah. Nah, yang berikutnya bersih. Kita lihat, jangan kita main banyak di situ pecahan-pecahan kaca, pecahan biasa bekas lampu di situ, ya, banyak kerikilnya segala macam. Kenapa? Karena itu rawan membuat kita cedera. Kalau kita sedang bermain kemudian kita jatuh atau apa, kita dapat terluka atau kita dapat cedera dengan yang diakibatkan oleh banyaknya sampah-sampah atau kerikil-kerikil atau pecahan-pecahan kaca yang ada di situ. Nah, oleh karena itu Pak Guru berharap kalian ketika ingin bermain, tolong perhatikan lokasinya dulu, tempatnya dulu, bersih nggak?
aman nggak, nyaman nggak untuk kita bermain, ya, supaya kita bermain itu dari awal sampai akhirnya kita merasa senang, merasa nyaman, ya, aman terutama. Tidak boleh kita habis main pulang-pulang kaki kita pada berdarah, luka, ada yang lecet segala macam, bahkan ada yang sakit gara-gara main di tempat yang banyak genangan-genangan air. Nah, itu saja apa yang dapat Pak Guru sampaikan. Tolong diperhatikan, disimak lagi. Kemudian nanti setelah pembelajaran muatan bahasa Indonesia ini, nanti ada muatan pembelajaran PPKN. Ya, terima kasih. Hai, ketemu lagi dengan pemirsa. Sekarang kita belajar PPKN, tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Ya, tadi kalian sudah belajar dengan Bapak Sodikin bahasa Indonesia memahami isi teks atau bacaan. Untuk PPKN kita akan belajar perlunya kerjasama dalam permainan maupun olahraga. Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Ingat, kerjasama itu dibutuhkan di mana saja, dimanapun, kapanpun, ya, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Yang ini adalah bermain di rumah maupun di sekolah. Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok atau berupa tim. Kerjasama ketika bermain dan berolahraga merupakan wujud dari persatuan. Kita akan belajar permainan apa saja yang memerlukan kerjasama dan olahraga apa saja yang memerlukan kerjasama. Contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Yang pertama adalah bentengan. Jadi, nih bermainnya ada 2 tim atau 2 kelompok. Ada tim A dan tim B. Ya, nanti akan ada 2 benteng, bisa menggunakan pohon atau apa saja. Ya, nanti akan, ya, siapa yang bisa menduduki benteng berarti dia yang menang. Di sini dibutuhkan kerjasama dan kekompakan antar kelompok atau timnya. Kemudian yang B adalah tarik tambang. Sudah pernah main tarik tambang? Wah, seru sekali ya. Biasanya ini dimainkan saat perlombaan 17 Agustus. Wah, dipilih ya kelompok yang badannya paling kuat, ya, yang kuat, yang kekar. Nah, nanti ada 2 kelompok saling tarik-menarik tambang yang besar. Nah, nanti yang bisa menarik tim lawan itulah yang akan menang. Pasti butuh kekompakan, saling bekerja sama. Kemudian yang C adalah galasin atau gobak sodor. Mungkin anak-anak belum tahu, nanti bisa dilihat di YouTube bagaimana cara bermain galasin atau gobak sodor. Kalau kelas 6 ada pelajarannya, nanti bisa main dengan Bapak dan Ibu guru di kelas 6 ya. Kemudian yang D adalah lomba bagiak atau bagiak tandem. 1 bagiak panjang dari papan kayu yang nanti diberi pengait untuk kakinya, itu bisa dimainkan dalam 1 kelompok, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang atau lebih. Semakin banyak anggotanya atau timnya maka akan semakin seru, karena saat berjalan harus sama kaki kanan kaki kanan semua. Kalau misalnya ada yang kiri berarti nanti bisa jatuh ya, jadi kelompoknya akan kalah. Nanti siapa yang bisa menempuh garis finish dulu itulah kelompok yang menang. Kemudian ular naga ya, nanti akan ada yang jadi penjaga, kemudian ada tim yang menjadi ular ya, mengelilingi penjaga itu atau melewati penjaga. Kemudian kita akan melihat seperti apa sih permainan yang tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Nah, ini adalah permainan tradisional dan itu lebih bagus daripada kamu bermain game ya, yang hanya duduk, tidak ada aktivitas apapun, yang tentu tidak sehat, matanya capek, badannya juga tidak bergerak ya. Kalau ini bagus sekali. Selain untuk melatih kerjasama, menciptakan persatuan, menambah keakraban, juga membuat badan jadi sehat. Dan kamu tahu tradisi permainan yang ada di negara kita itu apa saja ya. Ini contoh bermain ular naga ya. Ini ada penjaga, kemudian ada ya yang masuk ke ini ya, banyak dipanjangi, harus kompak ya Mbak ya.
Jadi yang dulu yang belakang ikutin aturannya. Kalau ini bermain galasin, nanti ada arenanya di sini. Ini kurang jelas, nanti kamu bisa lihat di YouTube, ya, seru sekali. Bisa dimainkan oleh anak SD sampai orang dewasa pun bisa. Ya. Kemudian yang ketiga tarik tambang. Nah, ini 2 tim. Ya. Nih mempertaruhkan kekuatan dan kekompakan, harus semangat. Kemudian ini adalah bagiak tadi, bagiak tandem. Nah, berpasangan disebut tandem karena ada pasangannya, bukan sendiri. Ini cuma 2, bisa dan 3. Semakin panjang bagiaknya maka permainan akan semakin seru. Ada garisnya, nanti kelompok atau pasangan yang sampai duluan berarti dia yang menang. Berikutnya kita akan belajar olahraga apa yang membutuhkan kerjasama dengan kelompok atau timnya. Ya. Nih, yang pertama adalah sepak bola. Masih ingat? Tahu, pasti semua tahu ya, permainan sepak bola itu ada 2 tim, ya, yang saling berusaha memasukkan bola ke gawang lawan, menciptakan gol. Ya, nanti tim yang menang iya, jadi juara pastinya ya. Butuh kekompakan, butuh kerjasama, butuh saling menghargai dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti belajar sikap-sikap apa saja yang dibutuhkan ya saat melakukan ya, bermain dengan tim atau olahraga dengan tim. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain maupun berolahraga. Yang pertama adalah saling pengertian, saling memahami anggota timnya. Kan namanya tim, bisa 3 orang, bisa bahkan 12 orang. Ya. Itu harus saling pengertian. Kita bisa mengetahui kelebihan teman, kita juga bisa memahami kekurangan teman. Jadi saling melengkapi. Kemudian saling mendukung dan saling membantu, saling support. Ya. Seperti bermain sepak bola. Ada yang oper bola, ya, ada yang bagian lagi yang menendang, ada yang memasukkan ke gawang dan sebagainya, saling mendukung, tidak sendirian pastinya. Kemudian saling menghargai dan menghormati perbedaan. Setiap individu pasti ya, memiliki perbedaan, baik karakternya, fisiknya, bahkan suku, bahkan agama itu harus saling menghormati dan menghargai seperti yang kemarin sudah Bu Guru ajarkan. Yang keempat, tidak bersikap egois. Namanya tim itu punya semua, bukan punya 1 orang. Jadi tidak bisa memaksakan apa yang kita mau pada orang lain. Semua demi kepentingan bersama, kepentingan tim. Oke. Yang keempat, bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggota timnya. Jadi ada masalah apapun diselesaikan bersama-sama. Kita bisa kalah, kenapa ya? Kita koreksi lagi. Bahkan ada yang buat video, kita evaluasi, kita cari ini kelemahannya di mana. Oh, ternyata ada anggota tim yang pasif atau kurang aktif atau dia mau menang sendiri. Nah, itu nanti dibicarakan atau dikomunikasikan dengan baik sehingga nanti bisa mencari jalan keluarnya dan insya Allah nanti berikutnya bisa mencapai kemenangan. Kemudian mudah bergaul, tidak menyendiri. Ya, karena orang banyak harus bisa bergaul, berteman, beradaptasi dengan siapa saja. Insya Allah apabila semua ini ya dilakukan dengan baik, timnya akan semakin kompak, ya, akan semakin hebat dan apa yang ingin dicapai bersama akan terwujud. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari Bu Guru. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan ada yang bolong. Selalu berdoa pada Allah dan patuh kepada kedua orang tua. Karena sekarang belajar di rumah gurunya adalah orang tua. Simak video Bu Miftah, nanti ada tugas dari video yang tadi dikerjakan di rumah, ikutin petunjuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.